Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang matematika dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Mardeni dalam rangkaian SUSP, yaitu Siap Ujian Satuan Pendidikan, di mana di dalam video ini saya akan memberikan beberapa materi dalam rangka menyiapkan kalian untuk menghadapi ujian satuan pendidikan. Langsung saja, materi yang pertama kita adalah perpangkatan. Ya, masih ingat teman-teman? Perpangkatan materi ini adalah materi kelas 10 ya. Materi ini sangat mudah. Kalian harus bisa materi ini agar nilai kalian maksimal di dalam ujian USP ya. Pertama, perhatikan contoh soalnya. Sederhanakan bentuk perpangkatan berikut. 5 pangkat 10 dikali 5 pangkat negatif 4 dikali 25 pangkat negatif 2. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kalian masih ingat bilangan pokok dan bilangan pangkat ya? Jadi yang di bawah ini adalah bilangan pokok, yang atas ini adalah bilangan pangkat. Bilangan pokoknya harus sama teman-teman biar gampang menyelesaikannya. Nah, kita lihat di sini sudah 5, di sini 5, di sini 25. Nah, berarti mana yang harus dirubah? 25-nya ya. 25 ini kita harus rubah ke dalam bentuk 5 atau bilangan pokok 5. Maka 25 ini kita rubah menjadi 5 pangkat 2. Bisa dilihat di sini. Jadi 5 pangkat 10-nya tetap, 5 pangkat negatif 4-nya tetap, 25 menjadi 5 pangkat 2. Pangkat negatif 2-nya tetap di luar kurung. Nah, setelah ini bisa dilihat di sini ada pangkat teman-teman ya. Ini. Maka pangkat ini harus kita kalikan ya. Saya tulis di sini. Nah, 2 pangkat ini. Jadi 2 pangkat ini harus kita kalikan. Maka menjadi berapa? 2 dikali negatif 2 menjadi 5 pangkat negatif 4. Jadi 5 pangkat 10-nya tetap, 5 pangkat 4 negatif 4-nya tetap. Nah, 2 pangkat 2 dikali negatif 2, 5 pangkat negatif 4. Nah, setelah itu teman-teman, karena bilangan pokoknya sudah sama, nah lihat ini 5, ini 5, ini 5, maka ini bisa disederhanakan. Karena perkalian, maka pangkatnya diapakan teman-teman? Benar, dijumlahkan ya. Jadi ini menjadi 5-nya tinggal satu saja bilangan pokoknya. Jadi 10 ditambah negatif 4 dari mana? Dari sini. Negatif 4 ditambah lagi negatif 4 dari mana? Dari sini. Sehingga 10 ditambah negatif 4 ditambah negatif 4 sama dengan 2. 10 kurangi 4, 6 kurangi 4, 2. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Mudah teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan tetap di bilangan perpangkatan, tapi dengan model soal yang berbeda. Misalkan, hitunglah nilai dari 2 pangkat 4 dikali 9 pangkat negatif 2 dikali 5 pangkat negatif 3 per 8 kali 3 pangkat negatif 5 dikali 125 pangkat negatif 1. Nah, jangan bingung, jangan risau ya. Untuk mengerjakan soal seperti ini teman-teman, kuncinya hanya ada di bilangan pokok. Jadi kalau perpangkatan, bilangan pokoknya harus disamakan. Lihat di sini. Di sini ada 2, ada 9, ada 5, ada 8, ada 3, ada 125. Kita harus merubah bilangan pokok yang bisa dirubah. Contoh, 2 ini apakah bisa dibuat perpangkatan? Tidak bisa. 9 bisa dibuat perpangkatan? Bisa. Berapa pangkat berapa 9? 3 pangkat 2. Oke, simpan. Ini akan menjadi 3 pangkat 2. 5 apakah bisa? Tidak bisa. 8 apa bisa? Bisa. Berapa pangkat berapa 8? 2 pangkat 3. Benar. 3 apakah bisa? Tidak bisa. 125 apa bisa? Bisa. Berapa pangkat berapa 125? 5 pangkat 3. Maka ini menjadi, kita tulis ya seperti ini ya. Jadi 2 pangkat 4-nya tetap ya, 9-nya tetap. Oke, masih tetap ini. Nah, kita lihat di sini 2 pangkatnya tetap, 9-nya kita rubah menjadi 3 pangkat 2. Bisa dilihat teman-teman ya, saya gambar ya. Jadi 9 ini menjadi 3 pangkat 2. Oke, negatif 2-nya tetap di sini di luar kurung. Jelas ya. 5 pangkat 3-nya tetap karena 5 tidak bisa dirubah. 8-nya kita rubah menjadi berapa? Menjadi 2 pangkat 3. Oke. 3 pangkat 5-nya tetap.
125-nya kita rubah menjadi berapa? 5 pangkat 3. Negatif 1-nya tetap di luar kurung. Ya, saya hapus. Bisa teman-teman awalnya ya. Jadi semua bilangan pokok yang bisa dirubah, kita rubah dulu. Itu kuncinya. Sekarang lanjutkan. Yang ada kurung-kurung seperti ini, kita kalikan pangkatnya. Ini berarti 2. 2 dengan negatif 2 sama dengan negatif 4. 3 dengan negatif 1 sama dengan negatif 3. Maka ini menjadi 2 pangkat 4 tetap. 2 kali negatif 2, 3 pangkat negatif 4. 5 pangkat negatif 3 tetap. 2 pangkat 3 tetap. 3 pangkat 5 tetap. 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 3. Maka menjadi 5 pangkat negatif 3. Nah, setelah selesai bilangan pokoknya disederhanakan, tinggal lihat bilangan pokok yang sama. 2 dengan 2. Karena ini pembagian, kalau nomor 1 tadi perkalian ditambah ya. Karena ini pembagian, maka pangkatnya dikurangi teman-teman. Berarti 4 kurangi 3. Yang bilangan pokoknya 3, negatif 4 kurangi negatif 5. Yang bilangan pokoknya 5, negatif 3 dikurangi negatif 3. Maka ini menjadi 2. 4 dikurangi 3, taruh sini. 3. Negatif 4 kurangi negatif 5, taruh di sini. 5. Negatif 3 dikurangi negatif 3, taruh di sini. Oke, tinggal kita kurangi. 4 kurangi 3 sama dengan 1. Negatif 4 dikurangi negatif 5. Ini menjadi positif ya. Negatif 4 plus 5 sama dengan 1. Ini juga jadi positif. Negatif 3 ditambah 3 sama dengan 0 ya. 2 pangkat 1 sama dengan berapa teman-teman? 2. 3 pangkat 1 sama dengan berapa? 3. 5 pangkat 0 sama dengan 1. Ayo, siapa yang bilang 5? Ya, 1. Jadi bilangan apapun kalau dipangkatkan 0 sama dengan 1. Sehingga 2 dikali 3 dikali 1 sama dengan 6. Gimana? Mudah teman-teman ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 3 teman-teman ya. Kita sudah ke bentuk akar sekarang. Kalau tadi perpangkatan, sekarang ke bentuk akar. Perhatikan contohnya. Sederhanakan bentuk akar berikut. 2 akar 48 ditambah akar 75 dikurangi 2 akar 3. Nah, cara seperti ini, maka kita harus menyamakan akarnya. Karena penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi 48 sama 75 sama 3 ini harus kita rubah perpangkatannya. Ya. Jadi 48 itu berapa kali berapa? 16 dikali 3. Ya, jadi 48 itu harus dirubah menjadi 16 dikali 3. 75 kita rubah menjadi 25 dikali 3. Oke, akar 3 tidak bisa dipecah lagi, maka tetap. Jadi 2 akar 3 tetap di sini. Jelas teman-teman ya, saya ulang. 2 tetap, 48 kita pecah ini. Kita pecah menjadi 16 dikali 3. 75 kita pecah menjadi 25 kali 3. Jelas ya? Setelah itu, yang penting di sini kita merubahnya jangan asal-asalan loh ya, 48 misalkan. Kenapa 48 itu tidak 12 dikali 4 misalkan? Bisa, tapi kita cari angka yang bisa diakarkan yang lebih besar. Karena ada 16 di sini yang bisa diakarkan teman-teman. 75 juga sama, ada akar 25 yang bisa diakarkan. Jadi tidak sembarangan loh ya. Oke, kita hapus. Setelah itu kita akarkan. Antara 16 dengan 3 yang bisa diakarkan berapa? 16. Nanti akan menjadi berapa? Akar 16? Benar, akar 4. Yang ini antara 25 dengan 3, yang mana yang bisa diakarkan? Akar 25. Nanti akan menjadi berapa akar 25? Menjadi 5. Maka ini menjadi 2-nya tetap. Akar 16 menjadi 4 teman-teman. Nah, itu bisa dilihat di sini. Nah, itu bisa dilihat. Nah, ini 16 menjadi 4. Akar 3-nya tetap. Kemudian akar 25 menjadi 5. Nah, di sini. Akar 3 tetap, 2 akar 3 tetap. Mudah ya? Setelah itu kita kalikan. 2 dikali 4 sama dengan 8. 2 kali 4, 8 akar 3, 5 akar 3 tetap, 2 akar 3 tetap. Kita lihat akarnya.
ini akar 3, ini akar 3, ini akar 3. Maka bisa dijumlah dan dikurangi karena akarnya sudah sama. Maka 8 ditambah 5 sama dengan 13 dikurangi 2 sama dengan 11 akar 3. Bisa teman-teman ya. Kita lanjut ke contoh soal nomor 4 ya. Masih dalam bentuk akar. Oke. Perhatikan contoh soalnya. Sederhanakan bentuk akar berikut. 3 akar 5 ditambah akar 2 ditutup kurung kali akar 5 dikurangi 2 akar 2. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, perhatikan, fokus ya. Kita kalikan satu-satu teman-teman. 3 akar 5 dikali akar 5. Nah, seperti ini. Masih ingat ya caranya? Berapa 3 akar 5 dikali akar 5? Akarnya saja yang dikalikan. Maka 3 akar 25. Nah, taruh di sini. Oke, 3 akar 25. Lanjutkan. Belum ini Mas Yan. 3 akar 5 dikali negatif 2 akar 2. Maka 3 kali 2 negatif 6. Akar 5 dikali akar 2 akar 10. Bisa teman-teman ya. Lanjutkan. Ini belum akar 2. Akar 2 dikali akar 5 sama dengan plus akar 10. Taruh di sini. Jadi dilihat, dihafalkan panahnya ini teman-teman ya. Akar 2 dikali negatif akar 2. Akar 2 dikali 2 akar 2, maka akarnya yang kita kalikan, maka negatif 2 akar 4. Oke, kita lanjutkan. Sekarang bisa dilihat di sini. Nah, akar 25 kan bisa diakarkan ya. Berapa? 5. Akar 4 kan bisa diakarkan. Berapa? 2. Benar. 6 akar 10 ditambah akar 10. Ini berapa angkanya sebenarnya? Sebenarnya 1, cuma nggak ditulis. Ya, maka ini negatif 6 ditambah 1 menjadi negatif 5. Maka ini menjadi 3 kali 5. Oke, tetap. Ini tetap dulu. Ini tetap. 2 akar 4 sama dengan 2. Maka 2 kali 2. Sehingga ini menjadi 3 kali 5, 15. Ini tetap. 2 kali 2 sama dengan 4. Tinggal kita kurangi. 15 dikurangi 4 sama dengan 11. Negatif 6 yang tadi kita hitung ditambah 1 sama dengan negatif 5 akar 10. Mudah teman-teman ya. Lanjut ke contoh soal nomor berapa sekarang? Nomor 5 ya. Masih dalam bentuk akar. Perhatikan. Sederhanakan bentuk akar berikut ini. Oke. 6 per akar 5 dikurangi akar 3. Nah, ini untuk menjawab soal seperti ini kita harus mengalihkan sekawan. Masih ingat teman-teman sekawan itu apa? Bukan 4 ya, kalau di bahasa Jawa 4, tapi ini bukan bahasa Jawa, ini matematika ya. Sekawan itu adalah persis seperti penyebutnya. Jadi kita kalikan penyebutnya tapi berbeda apa ini namanya? Berbeda operasinya. Kalau ini negatif maka sekawannya adalah positif. Nah, seperti ini teman. 6 per akar 5 dikurangi akar 3. Ini kan soalnya. Nah, ini adalah sekawannya. Bisa dilihat sekawannya. Nah, ini namanya sekawan. Dari mana asalnya ini? Dari soalnya. Nah, ini soalnya. Akar 5 dikurangi akar 3. Karena ini negatif, maka sekawannya positif. Nah, bisa dilihat di sini. Jelas ya? Itu adalah sekawan. Nah, setelah itu diapakan? Nah, lihat ini. 6 kali akar 5 sama dengan 6 akar 5. Benar. Akar kemudian, lihat panahnya teman-teman ya, diingat-ingat ya. 6 dikali akar 3 sama dengan plus 6 akar 3. Oke, lanjut. Akar 5 dikali akar 5 sama dengan akar 25. Negatif akar 3 dikali akar 3 sama dengan negatif akar 9. Gimana? Oke, paham ya? Lanjutkan. Kalau sudah paham, tinggal diakarkan. Akar 25 dengan akar 9 kan bisa diakarkan. Berapa? Akar 25 itu 5, akar 9 sama dengan 3. Yang atasnya tetap teman-teman. 6 akar 5 plus 6 akar 3. Oke, kurangi yang bawah. Kita kurangi. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Benar. Karena 2, maka kita bagi. 6 akar 5 dibagi 2 sama dengan 3 akar 5. Jadi 6-nya yang dibagi 2, 3 akar 5. Bisa ya? Yang satunya sama.
6 akar 3 dibagi 2 sama dengan 3 akar 3. Jadi ini dibagi ini sama dengan ini dibagi ini sama dengan ini. Jadi 3 akar 5 ditambah 3 akar 3. Mudah ya? Lanjut. Sekarang kita ke materi logaritma. Contoh soal 6. Ya, tahan. Oke. Perhatikan. Logaritma soalnya seperti ini. Lebih mudah teman-teman. 3 log 9 ditambah 3 log 18 dikurangi 3 log 2. Ya, jadi bilangan pokoknya ini pangkatnya 3 semuanya ya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini teman-teman, karena pangkatnya sudah sama yaitu 3, maka ini bisa digabung atau dijadikan satu. Lihat di sini. Berarti 9, 18, dan 2 ini kita jadikan satu. Bagaimana caranya? Kita lihat operasinya. Kalau plus maka kita kalikan, kalau negatif maka kita bagi. Maka ini menjadi 3 logaritma 9 dengan 18 kita kalikan karena plus, kemudian dibagi 2 karena negatif di sini. Ya, 3 logaritma sama, 3 log saja. 9 dengan 18 kita kali karena ini tandanya plus. Kemudian 2-nya menjadi pembagian karena ini dikurangi. Bisa ya? Lanjut. Maka tinggal kita kalikan. 18 dengan 2. Kita bisa coret ini ya. 18 dengan 2 sama dengan 9 ya. 9 kali 9 sama dengan 81. Oke, benar. 3 log 81. Bagaimana cara menghitung 3 log 81? 81-nya kita buat perpangkatan atau kita jadikan perpangkatan. Berapa pangkat berapa 81? Yaitu 3 pangkat 4. Nah, kalau sudah seperti ini, 4-nya kita pindahkan ke depan menjadi 4 kali 1. Dari mana 1? Karena ini sudah sama teman-teman. 3 log 3. Kita coret ini sama dengan 1. 4-nya dari sini ya. Sehingga 4 kali 1 sama dengan 4. Mudah ya? Mudah dong. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor berapa sekarang? 7. Tetap di logaritma. Fokus ya, fokus. Tentukan nilai dari 3 log 3 logaritma 729 ditambah 5 log 625 dikurangi 4 log 256. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, karena bilangan pokoknya tidak sama, ini harusnya bilangan atasnya ya, bilangan pangkat ya. Ini 3, ini 5, ini 4. Karena tidak sama, maka kita kerjakan sendiri-sendiri teman-teman. Seperti yang 81 barusan. Maka karena ini 3 log 729, 729-nya kita buat perpangkatan. Berapa pangkat berapa 729? Yaitu 3 log 3 pangkat 6 ini harusnya, mohon maaf ya. Ini harusnya 3 pangkat 6. Ini pangkat jadinya ya. Jadi 3 pangkat 6 bukan 36. Ya, jadi 3 pangkat 6. 729 kita rubah menjadi 3 pangkat 6. Lanjut. 5 log 625. 625 kita buat perpangkatan menjadi 5 pangkat 4. Jelas teman-teman ya? 4 log 256. 256 kita buat perpangkatan menjadi 4 pangkat 3 ini harusnya teman-teman. Mohon maaf ya, saya rubah ya. 4 pangkat 3 ini harusnya. Nah, karena sudah sama, lihat ini. Ini lihat. Ini 3 log 3 pangkat 6. Karena sudah sama, kita coret ya. Menjadi 6. Ini 5 log 5 pangkat 4. Karena sudah sama, kita coret. Ini 4 log 4 pangkat 3. Karena sudah sama, kita coret. Maka ini menjadi 6 kali 1. Dari mana? 6 dari sini. 6 kali 1. Ini 4 kali 1 dari mana? 4-nya di sini. 4 kali 1. Ini 3 kali 1 dari mana? Karena ini 3 kali 1. Maka ini menjadi 6 kali 1 6, 4 kali 1 4 dikurangi 3 kali 1 sama dengan 3. Maka 6 tambah 4 10 kurangi 3 sama dengan 7 teman-teman. Mudah sekali ya ujian seperti ini ya. Oke, terakhir ya. Contoh soal yang terakhir. Oke, yaitu bilangan berpangkat tetap mohon maaf logaritma, tapi di contoh soal nomor 8. Oh, belum terakhir ini teman-teman. Ada 2 lagi ya sampai 9 ya. Tahan ya.
Tentukan nilai dari 4 log 81 dikali 3 log 32. Oke. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kalau perkalian, maka kita harus samakan bilangan yang pangkat ini dengan bilangan pokok yang ini, supaya bisa dicoret. Maka, mana yang bisa dipangkatkan, kita rubah menjadi perpangkatan ya. 4 apakah bisa jadi perpangkatan? Bisa. Berapa? 2 pangkat 2. 81 apakah bisa? Bisa. 3 pangkat 4. 3 apakah bisa? Tidak, maka tetap. 32 apakah bisa? Bisa, 2 pangkat 5. Nah, sekarang lihat teman-teman. Karena ini perkalian, maka main coret-coretan ya. Dilihat. Karena ini pangkat, kita coret dengan yang di bawah ini. Ya. Karena ini pangkat, kita coret dengan yang di bilangan pokok ini. Jelas ya? Jadi 2 dengan 2 ini kita coret karena ini pangkat, ini bukan. Bisa dicoret. Kalau sama-sama pangkat tidak bisa. Jadi yang bisa pangkat dengan bilangan pokoknya ya. Ini pangkat dengan bilangan pokok, 3-nya dicoret. Sehingga ini menjadi ya 4 pangkat 2. Oke, ini berarti caranya berbeda. Jadi ini sisanya. Langsung saja cara cepatnya ya, saya ajari cara cepatnya. Ini belum cara cepat. Jadi cara cepatnya seperti ini. Ya, langsung saja. Berarti ini sisanya ini 4, ini 2 teman-teman ya. Maka ini menjadi 4/2. Oke, dikali ini sisanya adalah 5. Oke teman-teman ya. Sehingga ini jadi berapa? 4 dikali 5 sama dengan 20. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Ini hasilnya 10. Coba lihat apakah sama hasilnya. Hasilnya sama 10 teman-teman. Tapi itu cara cepatnya ya. Jadi saya hapus ini. Nah, caranya seperti itu tadi. Itu cara cepatnya ya. Langsung saja kita ke contoh soal yang terakhir teman-teman ya. Contoh soal nomor 9. Tetap di logaritma. Jika 2 log 3 sama dengan P, kemudian 2 log 5 sama dengan Q, maka 2 log 45 sama dengan, nah ini terakhir, fokus ya. Untuk menjawab soal seperti ini, kita lihat, ini pertanyaannya 2 log 45. Ini sudah 2 pangkatnya, ini juga sudah 2 pangkatnya. Tinggal bilangan pokoknya kita lihat, ini 3, ini 5. Yang ditanyakan 45. Nah, caranya 45 ini kita larikan ke 3 dan 5. Berapa kali berapa sama dengan 45? Yaitu 3 kali 3 kali 5. 2 lognya tetap ya. Jadi 3 kali 3 kali 5. Apakah 45? Kita hitung. 3 kali 3 sama dengan 9. 9 kali 5 sama dengan 45. Benar teman-teman ya, cocok ya. Sehingga kita pecah ini sekarang. Apakah 9 kali 5 boleh? Boleh, tapi kan tidak sesuai dengan soalnya. Di soal tidak ada log 9, yang ada adalah 3 dan 5. Sehingga kita pecah. 2 log 3 kita taruh di sini. Karena dipecah menjadi plus 2 log 3 kita taruh di sini. Plus 2 log 5 kita taruh di sini. Kenapa jadi plus? Karena perkalian. Seperti tadi, kalau banyak kita jadikan 1, kalau penjumlahan menjadi perkalian. Tapi ini kebalikannya. Ini menjadi 1, kalau dipecah menjadi penjumlahan ya. Sehingga 2 log 3 ini menjadi berapa? Kita lihat di sini. P ya. Taruh P di sini. 2 log 3 sama dengan P. Kemudian 2 log 3 sama dengan P. Kemudian 2 log 5 sama dengan Q. Ya. Sehingga P ditambah P sama dengan 2P ditambah Q. Apakah bisa 2P tambah Q? Tidak bisa, karena berbeda unsur. Sehingga hasilnya sudah 2P ditambah Q. Gimana teman-teman? Mudah ya? Semoga mudah untuk kalian pahami. Tetap semangat. Nah, karena kalian tadi sudah belajar tentang SUSP, yaitu Siap Ujian Satuan Pendidikan. Ada 3 materi yang kita pelajari tadi, yaitu akar, kemudian perpangkatan, dan logaritma. Waktunya sekarang kalian adalah melatih skill agar kalian lebih siap untuk menghadapi ujian satuan pendidikan.
silakan dikerjakan latihan soal berikut ya teman-teman ya. Ada 9 soal yang memenuhi tadi dari 3 materi ya. Ada perpangkatan, ada akar, kemudian terakhir logaritma ya. Silakan dipelajari, silakan dikerjakan sendiri-sendiri agar kalian benar-benar siap menghadapi ujian satuan pendidikan sehingga menghasilkan atau mendapat nilai yang memuaskan. Semangat ya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe di tombol merah itu. Kemudian silahkan sharing kepada teman-teman yang membutuhkan atau yang belum bisa mengerjakan matematika. Suruh datang ke sini, suruh belajar di sini dan buktikan langsung kehebatannya ya. Selamat mengerjakan teman-teman. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.